Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Thank you. Kalau disuruh milih, pulang kampung apa tetap stay di Jakarta untuk karir ke depan? Wah, Ada pertanyaan. Sudah ya berarti. ada nih di aku, ada pertanyaan dari kamu. di aku. Ada yang nanya nih, gimana caranya self love and healing terbaik untuk perempuan yang mood swing? Wow, pertanyaan itu mutia banget tuh. Mutia banget dia bisa menjawab. Silahkan dijawab kakakmu. Boleh aku ke kamar kecil aja nggak? Kalau mood swing itu kan Aku dong. Enggak selalu. Dijelasin dulu Kak. Aku Mood swing pengen itu jawab. apa? Gini biasa. Aku pengen Ya, jawab. Ya, Kak, Agreg bisa dijawab. apa ya? Aku. Ya sudah Agreg dulu coba. Ya udah coba. Mutia sering bahas tuh healing. Ya. Biar nggak stres kan intinya. Iya kan Mut? Iya kan? Iya. Stres intinya ya. Saya sudah sampai Apa? pada titik stres gitu. Stresan itu. Sudah sampai titik saya punya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat saya bahagia lagi. Seperti nonton badminton dengan Mutia. Wow, udah minta nomor. Yes, nonton volley. Aku enggak. Yes, ya kalau Mutia mungkin kalau healing harus ke pantai, main sama lumba-lumba, ubur-ubur. Itu sih. Paus. Agak gedean. Kalah sama nanti. Mood swing itu biasanya sih terjadi di waktu apa yang nggak selalu ya, tapi dia tuh tiba-tiba terjadi tanpa, biasanya nggak ada karena Asma tuh nggak ada biasa, apa-apa. kadang dia mau masak, kadang nggak mau. Jadi dia itu biasanya datang dari karena ini ya, ada indikator stres gitu. Stres itu biasanya dia di alam bawah sadar gitu loh, secara nggak sadar. Misalnya kalau kita marah tapi kita nggak mampu meluapkan kemarahan, atau ketika kita sedih tapi kita nggak mengakui kalau kita sedih, atau ketika kita kecewa kita nggak mengakui kalau kita kecewa, dan itu tuh kadang-kadang terendap di bawah gitu. Dan kalau terendap dan dia nggak tersalurkan, akhirnya itu yang membuat kita tuh mood kita tuh kadang-kadang berubah gitu. Secara nggak langsung dia dia hadir gitu ya tanpa kita sadari, karena dia di bawah alam bawah sadar. Nah biasanya hal-hal kayak gitu bisa diatasi satu dengan ya olahraga gitu ya. Karena olahraga itu sangat membantu karena tubuh dengan emosi itu berhubungan banget. Iya, tubuh dengan emosi itu berhubungan loh. Kalau misalnya emosi kita enggak, atau misalnya kita sedang marah aja, itu biasanya tubuh kita tuh biasanya lemas gitu, atau tubuh kita tuh merasakan sakit. Kalau ngantuk, atau kepala. Kalau ngantuk Apa ya? Soalnya tadi malam nggak minum kopi itu kalau ngantuk. Iya, jadi sebatas yang aku tahu Kasih itu lo. bahwa tubuh dengan emosi itu sangat berhubungan sekali. Makanya kalau misalnya kita butuh olahraga karena kita butuh perenggangan gitu, dan kita kalau sudah terjadi perenggangan itu berpengaruh terhadap emosi kita, biasanya kayak gitu. Terus manajemen stres sih menurut aku. Manajemen stres itu ya satu, kita bisa makanya kalau lagi kesel jangan bilang nggak kesel gitu. Atau kalau ngomong aja. iya, kalau kesel bilang aja. Atau misalnya biasanya, oh aku lagi kesel, aku nggak mau diganggu gitu, bilang aja kayak gitu gitu. Karena biasanya itu tuh kalau dipendam tuh kita nggak bisa manajemen stres kita gitu. Itu kita biarkan berlalu tanpa kita sadari bahwa kita sudah selesai dengan Teman-teman stres. kita tetap maksa. Siapa? Ya lu cari tempat aja buat sendiri mungkin kan ya. Terus apa lagi ya biasanya? Oh iya, lakukan aja hal-hal yang kamu suka gitu, yang kita suka. Memasak. Apa aja, ya entah lu mau pergi shopping kayak, entah lu mau pergi main kayak sama Nonton teman, drakor. entah lu nonton drakor kayak, entah lu main nonton Pokoknya kayak hal-hal segala menyenangkan macam lah ya. gitu. Kalau aku sukanya sama dia, masa aku harus jalan sama dia? Cuman kalau dia nggak mau sama kamu. Dia nggak mau jalan sama aku. Santai saja dia. Bantai. Tapi yang harus diingat itu kita harus bisa membedakan mana yang kesenangan, mana yang kebahagiaan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kesenangan itu dia cenderung hanya di permukaan, kayak misalnya kita hanya pergi shopping, Oh, mungkin dia hanya itu kesenangan. cenderung hanya senang aja gitu. Oh, Tapi makanya itu dia bukan, pergi. bukan bahagia. Kalau bahagia itu deep, dia di dalam. Deep bro. Oh, Deep. Deep. Oh, jadi Oh, saya tidak paham. sepakat kalau bahagia Deep, itu bro. deep. Saya nggak sepakat karena Bagaimana bahagia itu menentukan? ada yang GAC kan? GAC. Saya fans GAC garis keras. Iya, kalau kebahagiaan itu dari dalam, makanya keberterimaan, syukur itu tuh Luar harus biasa dari memang. dalam gitu. Berarti Nah, kayak tagline bisa- kita tuh bersyukur bagi kelas. Itu sih kalau menurut aku cara ngadepinnya kayak gitu. Ya mencintai diri sendiri, ya sebisa mungkin quality time Betul. diri sendiri. Jangan lupa kita di sini dengan cip-cipin. Jangan lupa ya. Ya jangan lupa Cip-cipin ini ada banyak rasanya. Ada manis, asam, original, semua ada. Tidak. Sepatu Sumbawanya belum. Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Nggak ada asam.
Nih Kak Titi mau nambahin, Kak Titi mau nambahin. Oke, aku nambahin sedikit berkaitan dengan healing ya. Setiap kita itu punya cara untuk penyembuhan diri kita. Yang terpenting adalah kita mengenal diri kita dulu. Betul. Nah, kita maunya apa, seperti apa, dan bagaimana. Jangan sampai salah pilih. Nonton Sony itu Kita nggak kenal kita maunya apa dan kita tidak mengenal diri kita gitu ya. Tiba-tiba kita menyembuhkan masalah kita dengan shopping. Ternyata itu tidak cocok gitu. Sedangkan Makanya kita saya udah keluar waktu, makanya udah saya keluar udah- duit. Ya kalau duitnya aja kalau hutang juga misalnya kayak gitu sih. Iya, Tapi betul. itu penting banget tuh mengenal diri kita dulu. Loh, itu maksudnya healing ketika apa Kak? Healing Mood swing. Mood swing. Bisa Iya, ketika apa maksudku? bisa dalam berbagai emosi sih. Oh, semuanya ya? Iya, Global, bisa enggak ngelakuin. tertuju dalam Enggak, satu aspek. satu kondisi aja gitu, enggak. Semuanya ketika lu ngerasa Apalagi kalau lu lagi ngerasa nggak bisa ngerjain sesuatu gitu. iya kayak berat banget gitu. Udah nggak bisa fokus kayak gitu. Iya kan, karena setiap orang punya apa ya, punya untuk menambah stamina atau energi diri. Kayak misalkan aku kalau lagi stres banget kan aku harus keluar, Iya, harus betul. jalan. Bisa tuh. Kalau stresnya udah berat harus keluar kota. Kalau stresnya ringan 1 minggu sekali ke mall atau jalan-jalan kemana. Jadi ini sebenarnya healing atau kode? Itu plus kode. Mohon ya Mas ya. Kalau saya sih, kalau memang udah kayak capek banget, berat banget kayak yang duh ini udah dikerjain tapi akhirnya nggak nemu jalan keluar, saya lebih memilih untuk tidur. Iya, iya bisa jadi. Saya tinggalkan juga, itu. juga. Dari berbagai jawaban-jawaban ini jangan lupa yang terakhir. Apa soal? Laki. Ya, kalau kamu lagi ngerjain Tahajud, jangan lupa tahajud. Tahajud, duha. Ada satu lagi nih pertanyaannya dari aku. Apa? Udah selesai nggak kita? Dari teman aku atau dari aku? Dari teman aku. Iya. Katanya mau dengar pendapat kita tentang pernikahan itu apa sih gitu. Aduh. Aduh, boleh nggak boleh jangan. Oh, iya. Kenapa sih? Bebas aja, bebas. Coba aku tapi mau tanya deh. Sebenarnya maksudnya kenapa sih pernikahan tuh selalu diasumsikan sebagai garis akhir gitu loh? Ah ya betul. Kenapa sih Menarik, maksudnya? menarik. Karena pandangan orang kan selama ini bahwa kamu belum nikah di usia yang segini, kamu mau apa nanti kalau nggak nikah? Padahal sebenarnya usia pernikahan itu kan kesiapan diri sendiri gitu loh. Dan pernikahan itu bukan garis akhir, tapi paradigma di Indonesia itu pasti kayak yang, lo belum nikah perawan tua banget sih lo gitu kayak yang. Apalagi di kampung Apalagi usia 24, 25 tuh Kayak dia jadiin gitu ya kalau Iya. belum nikah ya. nggak maksudnya kayak gitu loh kak, bener gak sih? Tapi itu kan bukan asumsi yang tunggal. Karena setelah menikah pasti akan ditanya lagi kapan punya Ya, anak, betul, kapan punya betul. itu adiknya. step Betul, dari cuman- sebuah pertanyaan. Oh iya maaf, betul. Cuman maksud aku gini loh, terkadang kan memang pertanyaan awal tuh pasti nikah, kapan sih nikah, kapan sih nikah, padahal itu kan bukan the end of the Iya. goal of the Kita relationship kan gitu nggak loh. bisa ini ya, maksudnya nggak bisa. Lama-lama bukan deh. Apa lah? Dibuka kan tadi sponsor. Oh iya, iya benar Titi. Iya betul, buka. Kita akan mencobanya teman-teman. Jadi gimana kak? Ya, sambil Lanjut. ngobrol, sambil Kita ngobrol. sambil nyemil. Ini Starbucksnya belum sampai. nggak ada yang salah juga ya. Menurut saya nggak ada yang salah sih dari kata. Iya, nggak ada yang salah sih dari kata pertanyaan kapan kamu nikah. Mungkin memang bagi sebagian orang di usia yang memang 25 ke atas itu udah memang udah layak, udah patut untuk membina rumah tangga, meskipun kita berpikirnya itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru itu adalah awal gitu kan, gimana lu harus hidup sama orang kayak gitu. So far sih sebanyak apapun pertanyaannya tinggal kita aja sih yang nyikapin, karena kan setiap orang punya problem dan punya ini masing-masing sendiri gitu kan. Punya. Dan itu juga kan kalau kita berbicara takdir itu kan kayak klise banget Iya. tapi kan setiap orang punya pilihan, dan yang harus kita lakukan adalah gini, kalau terkait pernikahan harus membina rumah tangga dengan seseorang, pastikan pilihan itu memang bersumber dari diri kita dan memang bismillah cocok kapan waktunya, mau di usia berapapun, ketika memang kayak kitanya mantap ya udah jalan gitu, ya udah menikah kayak gitu. Jadi biar apa, biar meminimalis kayak penyesalan, kekecewaan setelah menikah, terus pastinya konflik dalam rumah tangga. Jadi kan kalau kitanya udah siap secara lahir dan batin, secara psikologi, ya mudah-mudahan mau menikah di umur berapapun, masalah apapun nanti di rumah tangga dihadapin, semuanya bisa diselesaikan dengan kelapan hati, kesabaran hati. Betul. Saya sepakat. Iya. Jadi gimana kapan? Insya Allah tahun depannya. Tahun depannya Ini eksklusif loh, ini eksklusif loh. Eksklusif nih, baru tayang. Jawaban Bukan. eksklusif kalau pertama kali. gue ya, kalau gue
itu Tapi sumpah, pernikahan ini enak itu banget untuk mau pingsan. tentang pilihan dan juga takdir. Gue selalu suka tuh dengan istilah kayak gitu. Pernikahan itu tentang pilihan dan takdir. Ikhtiar nggak masuk. Ya Ikhtiar karena masuk. pilihan itu kan adalah Iya. ikhtiar. Kalau aku udah awal nih. Ikhtiar. Kalau doa saja duit. Tapi doa itu adalah Nggak, saya suka Itu bagian dari ikhtiar. Itu bagian dari ikhtiar. Tapi ya, lu yang berdoa berbeda. dong. Kalau yang lagi sama tuh re yang sepertiga malam. Neng bayang. Menurut aku sih gitu ya. Maksudku pernikahan itu tidak mesti dipatok lo harus menikah itu di usia berapa, dengan orang mana, orang suku mana, ataupun dengan orang kaya, orang miskin gitu ya. Yang penting Nggak perlu dipatok laki-laki seperti ya. itu. Tapi maksud aku yang lebih itu adalah yang lebih diperhatikan itu bagaimana kita bersiap-siap hidup untuk memasuki fase hidup yang disebut menikah. Gitu. Itu cuma fase gitu. Tapi ya betul bukan akhir dari kehidupan tuh bukan gitu, karena masih banyak perjalanan panjang. Karena sebenarnya pernikahan itu tentang spiritualitas loh. Iya. Psikologi. Makanya kan sering dibilang semoga samawa ya, sakinah mawaddah warahmah. Jadi pengertiannya itu ada 3. Orang yang kalau kita mencintai seseorang, semoga cinta kita itu membuat orang itu bahagia. Dan kalau misalnya orang itu mencintai kita, semoga cintanya dia juga membuat kita bahagia. Kalau sudah begitu, ya itu yang disebut damai, kedamaian. Makanya kan bilang sakinah mawaddah warahmah, karena ada timbal balik. Jadi kalau menikah tidak saling mencintai, itu nggak bisa damai, nggak bisa tenang gitu. Jadi lebih kepada kalau aku sih gitu. Jadi selama masih bisa berikhtiar gitu ya dengan baik dan sebaik-baiknya ya nggak apa-apa, masih punya pilihan, pilih aja kapan kamu menikah gitu dan dengan siapa kamu menikah gitu lah. Itu juga bagian yang paling penting menurut aku. Dan yakinlah masalah waktu itu cepat atau lambat Akan. memang terpaksakan dari Semua itu luar biasa. berdasarkan ketepatan. Iya, cocok. Jadi menikahlah dengan orang yang tepat di Tepat, waktu yang tepat. Jangan menikah karena keterpaksaan tetangga, saudara-saudara. atau karena omongan siapa bang? Tetangga atau karena omongan Idul Fitri ya? Idul Fitri. Tapi sumpah ini enak banget. Setiap kumpul keluarga ditanya kapan nikah. Insya Allah segera. Amin, doakan saja. Buru-buru cepet nikah. Saya ditanya sama ibu saya, kapan punya pacar? Aduh, tahap sampai situ belum. Saya tuh Dilarang pacaran. Langsung Iya, nikah. pacaran. Taruhan. Aruh. Cuma Ay, lupa ta'aruf. Aruh. Tapi Dan nggak tahu itu sama dari siapa. aku, itu sih dari aku. Ya itu dari kita semua juga seperti itu lah pokoknya. Iya, maksud aku pertanyaan yang masuk ke aku. Ya, next. Terus ada Ini enak banget, question sumpah lagi ini nggak? enak banget, wajib dicoba, dicicip. IG-nya cip-cipin. Mana Ya. itunya pertanyaannya? Ya, ada di WA saya dulu. Bentar. Ada di WA aku Kayaknya di IG saya udah katanya pada punya pacar nggak? Ih. Ya. Enggak sih. Aku lewat ya. Jawabannya adalah sedang berikhtiar. Saya sedang berikhtiar mencari seorang Ya, yang sedang jelas. berikhtiar Konkret. menjadi seorang. Tidak Boleh nggak lenye-lenye. minta apa sih definisinya pacar itu? Wow, aku suka. Coba dinarik. Coba Dinar yang sudah lama berpacaran. Berhubung, silakan. sorry Kak Titi, berhubung saya nggak punya pacar, jadi saya nggak bisa mendefinisikan pacar itu apa Kita ya. tidak tahu rasanya seperti apa, silakan yang Ya didefinisikan. pacar kalau komitmen jadi pacar aja. Ya gimana Dinar? Apakah pacar itu harus ada Sayang, kalimat? tapi kalau nggak komitmen jadi pacar, Kamu berarti mau bukan nggak pacar. jadi pacar aku? Berarti pacar tuh hanya status dalam perjalanan kita, mau pacaran enggak nih? Mau nggak jadi Aku pacar? nggak punya pacar, aku punya calon suami. Berapa tahun? Berapa tahun? Halo Pak Misail. Halo. Aman kita aman. Ini nggak dipotong ya nanti ya? Nggak boleh dimotong. Halo Pak Misail. Aman. Nggak masuk di bloopers ya? Nggak. Tadi dia juga ketawa-ketawa mungkin. Geng squad jomblo. Kecuali kita. Lu jomblo? Lah emang siapa ya siapa? Saya tidak jomblo, Enggak loh, Single ya? single ya, single. Single. Kalau Single single sama aja belum menikah. Single jomblo. Nggak punya Nggak punya pacar. pacar. Nggak punya apa-apa. Ya tapi Berarti kita kamu punya pacar dong? Nggak punya juga. Bagaimana? Berarti kamu jomblo dan single. Jomblo dan single. Kagak jelas. Aku tuh pernah dengar jomblo itu emang apa? Pengen pacaran tapi nggak punya pacar. Tapi kalau single kita yang memilih untuk tidak memilih. Bukan, jomblo Yang itu pacar. nasib, single itu pilihan. Ya. Skip. Next question. Ada pertanyaan lagi. Next. Apalagi? Ini ada pertanyaan dari Gue suka MGSNI dia begitu ya. ID. Pengen gue lawan.
Lagi gua ini. Apa? Ada pertanyaan dari NYSNID. Gimana cara bacanya ini? Nyaman atau materi? Wow. Nyaman atau materi? Materi membuat Dijawab semua dari Saya saya. memilih nyaman karena materi kita bisa dicari. Kita kuliah sampai kita sekolah sampai sarjana, masa kagak bisa nyari materi? Aku mau tos. Materi itu bisa dicari, sayang. Sama pemikiran kita Tapi sama. harus ada modal besar juga. Sebenarnya pemikirannya sama sih, karena yang kalau buat aku pribadi lebih milih ke perasaannya dulu, karena kalau materi insya Allah pasti rezekinya ada. Ini yang ngasih pertanyaan juga kagak jelas. Ini dalam hal apa? Oh iya benar. Tapi saya deskripsikan ini dalam dalam hubungan Percintaan. saja, percintaan. Lebih gampang kita jawab, Kak. Nyaman. Lebih gampang ketika dibandingkan makan nasi bebek ke nasi ayam gitu. Materinya sebelah mana? Ketika kita beli nasi bebek yang lebih mahal atau nasi ayam lebih murah tapi juga kenyang. Betul. Saya pilih dua-duanya. Masih lebih enak cicipin bagaimanapun. Ini tuh enak banget, ini gurih banget. Asli. Asli, mau meninggal. Nggak mau meninggal. Kita nggak punya mic tambahan sih, kalau ada pasti kedengeran kering. Oh, ada mie di atas. Yang itu ya asmer. Nggak. Ya, next. Kalau aku juga nyaman sih. Nyaman. Yang lain dulu dong. Kak Santi dari tadi belum kedengeran. Kalau aku tuh nyaman. Kalau jangan cuma perasaan, diem aja. Iya. Begitu dia, emang begitu. Next question. Nyaman atau bukan? Jangan jawab dulu. materi membuat kita nyaman. Sudah pasti itu. Gue sepakat sih sebenarnya. Enggak, tapi kenyamanan kalau aku nyaman. Next Setelah nyaman question. baru materi. Next question di sini. Sudah panas ini. Iya. Ini. Terakhir. Apa ya? Nih. Dari Aris Toteles. Apocalip PS apalah itu bacanya ya. Hakikat kemerdekaan untuk masyarakat Indonesia saat ini. Apa kemerdekaan saat ini, Kak? Apa Saat hakikat ini di tengah kemerdekaan untuk pandemi? masyarakat Apa Indonesia saat hakikat ini? kemerdekaan saat ini? Bebas dari pandemi. Iya. Bebas dari pandemi. Bebas dari monopoli pengusaha. Jangan itu kayak raya sendiri. Kita diajak. Masa usaha semuanya usaha alkes, semua alkes. Next question. Artis kita mau bikin YouTube, artis bikin YouTube. Kalau kita jadi artis, gantian kita. Jadi Iya, aku sepakat. Iya, betul. UMKM jual kue, pengusaha yang udah gede jual kue. Jangan terus gitu kita mau dong, kerja jangan maruk, apa? jangan Jangan maruk. maruk seperti itu. Nanti kita mundur aja. Ini giliran apa anak-anak muda bikin vlog YouTube, sampai pejabat pejabat ikut bikin gitu vlog kan kita jadi susah cari subscriber. Betul. Kita jadi susah. Kita Makanya jangan lupa subscribe. Ditekan tombol merah. Ada lagi. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Ih, dari kamu. Enggak, maksudnya dari Oh. Instagram dan mana tadi? Dari Habibatur Rahmat Ilham. Itu kan nama kamu ya. Udah berapa bulan tinggal satu rumah? Agak tahu Tahu namanya. namanya. Apa yang membuat bertahan untuk tidak segera menikah? Apa nih? Kalau kayak gitu tuh sebenarnya banyak aspek sih. Banyak. Iya. Salah satunya Salah satunya jodohnya lagi dijagain sama orang. ya, bukan itu. Misalkan gini, kita punya nih, ada orang yang deket. Terus tiba-tiba kan kita kan menikah itu kan nggak gampang ya, nggak langsung gue cinta sama lo terus Langsung menikah ketika nggak selesai. ada Enggak, mohon maaf, kita ini belum pernah. Itu barisan banget kenapa dia? kita lagi masa misalkan Yang banyak ngomong mah barisan depan dia. Iya. komitmen Barisan banget langsung atau dia. apa. Kayaknya ada yang salah sama pertanyaan. Siapa yang kasih pertanyaan ini? Hah? Siapa yang kasih? Kalau Siapa? cowoknya nggak jelas ya gimana kita mau nikah? Ya kejar sampai jelas. Coba. Jelasnya mau nikah apa enggak? Kalau Itu enggak kalau enggak. nggak kita mundurin. Apalagi dari tadi soal pertanyaan soal perasaan, saudari yang sebelah sini langsung hilang loh. Iya. Tiba-tiba dia kayak Langsung menghilang. hilang loh dari Ketika frame. dia bahas keindonesiaan, dia di depan. Langsung depan. Bahas kecintaan, dia di belakang. Ada apa tuh? Kayaknya di kursi ada magnet. Coba cek dulu. Tolong nikah nikah. Coba, kenapa gitu loh? Dari tadi kalau udah perasaan sudah hilang dari frame. Coba lu jawab dulu itu. Jawab dulu kan. Kenapa tidak segera Iya menikah? kan, pasangan saya sedang cari nasabah. Capek target. Kalau capek target dia punya duit buat bisa ke rumah. Oh gitu. Aku untuk menikah. Jangan. Saya ini orang Bugis. Sama uang yang mahal.
kita terima. Itu sebelah sebelahnya tuh Ya, bisa kali. Karina sama semangat ya untuk menghalalkan. Semangat ya, semangat ya, semangat. Semangat. Ingat Kanggrek di sini sudah mau lulus. Tolong disegerakan. Kalau minggu depan nggak segera kesini, Kita ke sana. Tinggalan Anda. Kita ke sana. Jangan biarkan kakak saya diam-diam di rumah. kasihan Uti. Iya, astagfirullahaladzim. Abang, Tolong bagian ini dikat ya. Please. Jangan. Tolong dikat bagian ini. Tangan terus maju. Melaju. Ya, ada angin gitu loh guys. Sudah. Iya aja guys. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nih di WhatsApp saya kemarin saya bikin. Kui, pertanyaan dong untuk Dinar. Kenapa bisa cinta mati sama Fahmi? Cinta mati harus Jawabin. cinta tuh tidak bisa dijelaskan. Dijalanin aja. Makanya cepat menikah, Mbak. Cepat menikah, Mbak. Biar bisa merasakan cinta. Sudah. Sudah lanjut. Sudah selesai pertanyaan Ada saya. pertanyaan lagi buat Ulfa. Apa kak? Buat Ulfa. Mana kak? Ada deh? Ada dong. Mana? Saya takut ini. Kata dari Zain Malik. Oh, dari dia saya jawab kak. Kalau dari dia gimana kak pertanyaan Zain Malik kak? Apakah anaknya Zain Malik sudah lahiran? Jadi ini Zain Malik KW keberapa Kak San? Coba. Zain Maliknya Coba dulu ya. Dian. Apa kak pertanyaannya? Nggak ada, bercanda doang. Jangan terlalu serius. Saya kalau sama Zain Malik ini tegang. Kamu nggak ada pertanyaan, Asma? Semangat. Udah tadi. Oh, ya udah saya tanya Tadi saya gimana? ada Kali nggak? ini nggak ada pertanyaan. Pertanyaan dari Kak Windy Gabara. Mantra. Kalau HMI punya Yakuza sebagai mantra, kalian punya mantra apa dalam menjalani? Saya. Kalian, Saya. Kangrek, silakan. Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Sekali baliknya. Yang penting sudah melangkah daripada BEP. Kalau Asma apa? Kalau Asma Aku tetap semangat dan bersyukur. Mantra itu. Yakuza kan yakin usaha sampai. Nggak apa-apa. Kalau saya Kak maju, Titi. maju. mantranya apa Kak Titi? Maju, menang, maju. Nggak ada kalahnya pokoknya. Maju. Baik, Kak Titi. Kak Titi mantranya apa? Diam. Pintar yang mikir. Heningkan cinta ya Allah. Apa? Jadi pengen nyanyi lagu syukur. Lucu banget gak sih? Lucu banget. Aduh, aku udah kehabisan mantra. Kehadiratmu Tuhan. Ayo, mantranya. Udah habis mantranya nanti. Kamu Tia? Semangat. Bahagia. Mantra betul sih. Mantra hidup. Mantra hidup. Moto lah. Oh, terus apa? Kamu tuh apa? Semangat. Mumut bahagia. Kalau Kak Titi, Kak Titi. Mumut ikhlaskan, mumut lepaskan. Mumut relakan. Kak Santi, Kak Santi, mantra. Nah, kalian punya Dari siapa tuh? Dari Cindy ya? Dari Iya. Cindy. Lakukan segala sesuatu dengan terbaik, maka yang baik akan menghampiri. Lumayan membingungkan. Dindin, ayo Dindin. Dindin, Mbak Dindin. Hei. Oh, baik. Saya Ya, semangat kerja sayang, karena cita-cita itu mahal. bukan biaya WO yang mahal. semuanya. Skincare-nya dia mahal. Saya sudah tadi maju, menang, maju terus. Pokoknya harus maju. Kalau saya bilang maju ya. Akan benar. Maju ya. Kalau ada polisi tidur bagaimana? Kalau ada polisi tidur, Maju. Terjang aja. ajar aja. Aja. Ya, rem dikit tapi rem dikit. Iya, rem dikit cepat. Kalau ada kucing nyebrang gimana? Nggak boleh Sajar kena kucing. aja. Ya belok sedikit, yang penting maju kencang habis itu. Oh, Kan begitu Uti. Kalau ada dia di depan, Berhenti dulu kali. singgah dulu. Kalau dia singgah dulu sebentar. aduh. Ajak ke sana. Dia singgah di jurang. Oh, kalau itu kita di Jurang depannya. masalah. Balik kanan. Balik kanan. Putar balik sedikit. Lihat dulu. Makanya Kak Titi belum jawab. Kalau di depannya ada mantan, Tabrak. Senyumin aja. akhirnya loh keluar suara untuk
bicara perasaan ya gitu ya. Kenapa Titi? Kenapa Kak Titi? Ada lagi nggak? Kenapa? Titi, kamu belum jawab antaranya. Atau ada pertanyaan dari mbak-mbak ini semua untuk Aku mau bertanya loh, tapi mungkin ini bisa kita bahas lebih serius ya. ya kita serius bagaimana nih? Ya, gimana? Menurut kalian bagaimana situasi pandemi ini? Membosankan. Sebut hilang, aku mau liburan. Saya cuma bisa menghela nafas. Nggak, maksudnya begini loh, pandemi ini benar-benar krusial banget nggak sih? Ya, Kalau krusial. menurutku itu tuh benar-benar krusial banget. Karena nggak ada lapangan kerja, itu benar-benar nggak ada. 10 Dan juta lapangan banyak pengangguran. juga perusahaan yang harus tutup. Iya. Apalagi ada beberapa startup yang dia harus tutup dan itu mengorbankan banyak jiwa. Akhirnya muncullah tindakan kriminal. Iya. mencuri, Akhirnya mereka cari cara untuk Bertahan hidup. bertahan hidup kayak gitu. Dan memang datanya pun juga yang aku tahu datanya itu ada 10 juta pengangguran di Indonesia itu yang terdaftar adalah dari kementerian. Dan itu dari itu dari sektor formal dan sektor informal itu sekitar 10 juta lebih. Bahkan sekarang itu dari dari lembaga ILC atau apa kemarin itu bahkan sekarang sudah hampir 50% dari penduduk Indonesia sekitar 30 jutaan. Iya, benar banget. Belum juga sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita turun minus 5% kan. Kalau minus mah udah bahaya banget nggak sih? Maksudnya Iya, itu sudah bahaya. habis mau krismon gitu nggak sih? Makanya kita sekarang ini harus meningkatkan daya beli. Karena Kalau kalau kita daya mau beli beli pakai apa kagak ada duit. Iya, ya? duitnya nggak ada. Makanya pemerintah kan banyak ngeluarin program membantu UKM, masyarakat yang di bawah penghasilan 5 juta. Kita kok nggak ada yang daftar ya di sini? Karena itu dikeluarkan biar daya beli kita tetap Iya, tetap stabil. naik. Tapi emang- Dan dianjurkan untuk beli produk dalam negeri. Iya benar. Karena negara-negara Hanya yang anjlok dicicipin produk-produknya. karena negara-negara yang anjlok itu bukan mereka kebanyakan komunitasnya pertumbuhan ekonominya bukan dari konsumsi tapi dari sektor jasa dan investasi. Jadi Iya, kalau benar-benar. turun minus kalian. Karena itu bukan cuman pengusaha swasta ya. BUMD juga mungkin salah satunya masih ada yang Berantakan. Dan ada yang lebih ini sih. semua sektor itu berdampak ya, tapi yang paling berdampak itu sektor jasa. Iya. Sektor jasa paling berdampak karena sektor jasa itu menyentuh semua sektor jasa itu menyentuh semua aspek pariwisata, kuliner, perhotelan itu masuk ke pariwisata semua berdampak. Tapi di sini juga kita banyak belajar sih bahwa semuanya tidak ada yang abadi. Yeay. tak ada yang abadi. Kalau udah ngantuk dulu denger lagi kita ada yang abadi. Enggak sih sebenarnya kalau masalah pandemik ini kan kayak plus minus lah. Mungkin di satu sisi kita pribadi, perusahaan ataupun negara mengalami banyak kerugian baik dari sektor ekonomi atau sektor-sektor lainnya gitu, pariwisata dan lain-lain dan berdampaknya ke ekonomi. Tapi di sisi lain juga ini bisa jadi pelajaran untuk kita juga persiapan Persiapan. akhirnya kan banyak juga anak-anak muda yang sekarang tersadar ternyata memanfaatkan skill atau peluang untuk kita UMKM atau apapun itu meningkat dibanding yang dulunya hanya orientasinya cuma untuk bisa bekerja gitu di lembaga segala macam gitu kan. Sekarang kan banyak mulai memikirkan apa sih yang bisa dimanfaatkan dari daerahku, apa sih yang bisa ada peluang untuk menghasilkan sesuatu dari daerah. Itu kayaknya teman-teman udah pada mulai berpikir ke arah sana gitu. Akhirnya mereka baliknya melihat ke daerah masing-masing, apalagi kan banyak yang pulang kampung atau akhirnya yang di PHK di Jakarta atau di kota-kota besar kembali ke tempat masing-masing. Nah itu mungkin bisa menjadi refleksi ketika terjadi hal seperti ini. Selain memang bisa mendekatkan diri dengan keluarga, waktu banyak sama keluarga, mungkin mereka juga bisa memanfaatkan peluang-peluang ada di desa mereka sendiri. Karena begini, sesungguhnya aset dan kekayaan itu ada di daerah. Jadi kota-kota besar itu hanya pengelola aja gitu loh, jadi kayak cuma pusat administrasi aja sih sebenarnya. Tapi sesungguhnya itu ada di daerah barang ini gitu. Jadi gimana sih kita sebagai orang Indonesia mampu mengelola sumber daya yang ada di desa kita sendiri gitu loh. Mungkin teman-teman yang lain menganalisa, oh kok di daerah dekat rumah saya kok justru dikuasai sama orang ini, dikuasai sama perusahaan ini, dimanage sama ini, sedangkan
orang-orang sekitar hanya menjadi buruh atau orang sekitar hanya ya nggak bisa mendapat persentase atau bisa mengelola perusahaan sendiri untuk mengelola sumber daya alam yang ada di desanya mereka. Mungkin itu yang harus jadi refleksi kita ke depan gitu. Kok bisa kita yang banyak, sumber daya alam yang banyak, tapi justru di kampungnya kita sendiri itu dikelola sama orang lain. Sadar nggak sih kalau dulu kita punya sumur, terus airnya bisa kita masuk dan kita minum. Sekarang untuk minum air aja kita mesti beli gitu kan. Jadi kayak bahan baku yang dikelola jadi barang jadi itu harganya akan lebih mahal gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir kayak sumber mata air itu kan punyanya kita gitu kan, berada di tempat-tempat yang kita, tapi udah melalui proses itu justru dikuasai sama perusahaan dan kita harus beli gitu loh kayak gitu. Dan daerah-daerah mata air itu justru kekeringan kan. Nah, iya, jadi yang seperti itu. Jadi sebabnya kita harus kembali membangun dari desa. Tapi emang sih pandemi itu membuat kita jadi lebih kreatif. Iya, jadi Gua sepakat berpikir. sih itu. Jadi lebih tersadarkan. Lebih kreatif Yang dulu sih. kita diem. Iya, karena dulu orientasi kita tuh cuma saya mau bekerja di BUMN. Jadi kita tuh tidak memikirkan daerah tempat tinggal kita. Jadi kayak saya orang Palembang, ketika bekerja di BUMN ini saya dipindahkan ke daerah ini, tidak diberikan peluang untuk kembali ke daerah saya gitu kan. Jadi kita menyesuaikan daerah orang, apalagi kalau kita orang acu, kita akan fokus ke diri kita sendiri, kita nggak peduli sama lingkungan gitu kan. Nah tapi kalau kita balik ke daerahnya kita sendiri, kalau kita lihat seharusnya semakin kita memiliki pendidikan yang tinggi, semakin kita memiliki wawasan yang luas, seharusnya kita semakin lebih peka terhadap orang di sekitar kita gitu. Kalau pikirannya ngapain pulang kampung gitu kan, kenapa saya nggak stay aja di Jakarta? Justru sekarang ini harus di ini pikirannya, saya harus pulang ke kampung. Oh di kampung saya tuh ada ini loh yang bisa dikelola. Kadang-kadang orang di kampung tuh mereka nggak tahu caranya. Misal kayak kopi, mereka cuma bisa memanen, mereka nggak tahu jalannya harus digimanain gitu kan. Nah itulah tugasnya orang-orang terdidik seperti kita, balik ke kampung, membangun kampung gitu. Makanya saya selalu bilang teman-teman, coba deh dilihat di daerah masing-masing tuh punya apa gitu loh. Kita yang udah punya jaringan di Jakarta, udah punya jaringan luas, maksudnya kan kita bisa memanfaatkan atau menjadi jembatan antara desa untuk memasarkan produknya kita. Meskipun sekarang itu berbicara masalah kan pasar itu tidak terbatas, semuanya bisa online dan segala macam. Tapi kalau dalam jumlah yang besar, ya itu akan dikelola sama sedikit kelompok saja gitu loh. Iya benar-benar Aja sih itu. Saya sepakat sih itu. Tapi semoga aja sih. Ya, jadi Semoga Indonesia lekas membaik. ya, jadi pandemi ini kan juga mau nggak mau nyata nggak nyata ya nyata gitu. Jadi selain peningkatan kasus, selain memang tingkat terdampak atau positif atau meninggal gitu kan, dan kita juga harus menganggap bahwa diri kita itu sebenarnya kena penyakit. Jadi kita lebih berhati-hati lagi, keluar pakai masker gitu kan, Tetap hand pakai protokol kesehatan. jangan beranggapan bahwa Udah saya kan selesai. daya tahan tubuh saya kan bagus, Kuat, jadi saya bagus. nggak kena. Tapi siapa tahu kita membawa gitu kan. Nah kita menemui orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Jadi kan Kita bisa kita harus meningkatkan kesadaran itu. Jadi anggap aja setiap kita keluar atau kita ini bawa penyakit gitu. Jadi kita harus hati-hati biar tidak memaparkan kepada orang lain gitu. Tapi dengar nggak sih Kak yang vaksin corona itu udah ditemukan Iya, nggak di sih? negara dari tetangga. Universitas Airlangga kan lagi sama diuji coba. BIM, ternyata udah diuji klinis dan itu ditolak. Saya sih nggak mungkin karena memang bukan bidang ilmu kita ya, jadi tidak terlalu mendalami terkait dengan vaksin. Tapi saya pernah dengar virus corona ini kan yang masuk ke Indonesia itu kita nggak tahu virus yang dibawa dari mana gitu. Tipe berapa? Apakah dari Amerika, Iya, apakah banyak dari tipe, Rusia, banyak tipe apakah ternyata. dari China. Nah, kalau salah dalam penentuan itu ya maka vaksin yang Diiniin salah. juga salah gitu loh. Jadi perlu Temannya dari Amerika, pendalaman vaksinnya dari Cina. lebih lanjut gitu sih. Pokoknya harapan besar sih sama teman-teman yang memang berkecimpung dunia kesehatan, para praktisi, akademisi gitu-gitu ya. Kita berharap besar pada mereka untuk bisa menghasilkan sesuatu yang disebut vaksin. Ya, dan tetap jaga kesehatan, Ya, ikuti pasti. protokol kesehatan, jaga Salina imun. ambil Stay home. Iya, itu sih. Karena memang bener sih corona ini aku ngerasain juga sampai dari sektor pariwisatanya anjlok, dari sektor ekonominya anjlok, bahkan sampai kita pun ketemu keluarga aja sekarang susah gitu, bersosialisasi Udah udah nggak mulai pulang kampung susah. ya. Yang harusnya 6 bulan ini kita bisa silaturahmi ke orang-orang, kita sekarang jadi susah walaupun by WA misalkan, tapi kan silaturahmi seperti itu kan bondingnya kurang bagus gitu, apa ya,
rasanya itu beda dengan kita ketemu langsung, komunikasi kayak gitu sih. Tapi Jadi kamu nggak ketemu dia juga dong? Ya gimana mau ketemu, dianya siapa? kalau itu jaraknya kadang-kadang Kan, karena dianya siapa, makanya saya bingung mau ketemunya siapa, mau ketemu di mana, kemana itu bingung. Ketemunya di pelaminan. Iya betul itu. Amin. Celana aku udah basah loh guys. Oke guys, berarti udah selesai nih pertanyaan-pertanyaan kita. Udah selesai. Dari aku Udah udah semuanya. selesai, Kak Santi udah selesai, Asma udah selesai, Kak Mutia Udah. selesai. Kak Titi ada pertanyaan nggak? Cukup. Clear. Aman. Uti anggrek Aman? aman terkendali? Iya. Sepakat? Oke. Oke guys, ternyata sudah selesai Yeay. kita malam hari ini. Tapi tetap semangat Rajin dan olahraga. tetap Makan yang sehat. nonton YouTube kita. Oke, kita akan buat YouTube di YouTube kita waktu selanjutnya. Ya maksudnya aku bisa ngupload, kakak bisa ngupload video Iya, kak. Iya tahu wah. Kita wah, kasihan Putih. Oke. Lanjut. Ya, karena udah selesai, terima kasih untuk semua yang sudah nonton video kita. Thank you banget. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan subscribe. Ya biar kayak YouTuber Share yang juga ya. lain, ya kan?